Set gear planetary, yang juga dikenal sebagai rangkaian gigi epicyclic atau epicyclic gear train, adalah salah satu penemuan paling penting dan menarik dalam bidang teknik. Ini merupakan mekanisme variasi kecepatan yang mengagumkan dan sering digunakan pada mobil sebagai bagian penting dari transmisi otomatis. Mari kita pelajari rahasia set gear planetary di video ini. Satu set gear planetary memiliki 4 bagian utama: gear sun, gear planet, gearing, dan carrier. Terlihat bahwa gear-gear ini terkadang berputar dengan cepat, terkadang lambat, dan terkadang bahkan berputar terbalik. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Anda bisa sepenuhnya memprediksi gerakan set gear ini jika Anda memahami satu fakta sederhana saja. Saat dua gear bergerak seperti yang ditunjukkan, keduanya harus memiliki kecepatan interface yang sama. Ini berarti kecepatan gear A harus sama dengan gear B di titik pertemuannya. Kecepatannya harus sama. Jika tidak, gear teeth akan saling menembus seperti yang ditunjukkan. Kondisi tersebut tidak mungkin terjadi. Cukup terapkan fakta ini ke set gear planetary, dan Anda akan bisa memprediksi bagaimana variasi kecepatan tersebut bisa dicapai. Anggap gearing tidak bergerak dan kita memutar gear sun. Pikirkan apa yang terjadi pada gear planet. Pada titik A, gear planet harus memiliki kecepatan tertentu. Dan pada titik B, kecepatannya harus 0, karena gearing tidak bergerak atau stasioner. Namun, bagaimana kedua kondisi ini mungkin terjadi pada saat yang bersamaan? Hanya ada satu cara untuk melakukannya. Gear planet harus berputar dan juga bergerak. Perputaran akan menghasilkan kecepatan dalam arah berlawanan pada titik atas dan bawah seperti yang ditunjukkan. Sedangkan proses bergerak menghasilkan kecepatan searah. Di bagian atas, kecepatan putar dan gerak berlawanan arah, sehingga kecepatan titik B adalah 0. Di bagian bawah, kecepatan dijumlahkan. Singkatnya, gear planet dipaksa berputar untuk memenuhi kondisi kecepatan tersebut. Saat carrier terpasang pada gear planet, ia akan berputar seiring dengan gear planet. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi jika gear sun tidak bergerak dan gearing diputar. Keadaan ini merupakan kebalikan dari keadaan sebelumnya. Kecepatan harus 0 pada titik dalam gear planet, dan titik terluar harus memiliki kecepatan yang sama dengan gearing. Dalam hal ini, planetary akan berputar mundur untuk memenuhi kondisi kecepatan. Namun, keadaan ini memiliki satu perbedaan lagi. Kecepatan titik B akan lebih tinggi dari kecepatan titik A pada keadaan sebelumnya. Ini jelas, karena radius gearing lebih tinggi. Situasi ini akan membuat gear planet berputar dan bergerak pada kecepatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, carrier akan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sekarang mari kita amati mekanisme kebalikan dari gear planet. Untuk dapat melakukannya, Anda hanya harus menahan gerakan carrier. Artinya, gear planet tidak boleh bergerak dan hanya bisa berputar. Putaran ini akan berlawanan arah dengan putaran gear sun. Gear planet yang berputar ini akan membuat gearing berotasi ke arah yang sama. Singkatnya, arah putaran gearing akan berlawanan dengan gear sun, sehingga akan terjadi gigi mundur. Anda bisa perhatikan bahwa untuk mencapai kecepatan yang berbeda, input harus diberikan ke bagian set gear planetary yang berbeda. Ini praktis sulit dalam mekanisme yang sebenarnya. Untuk mencapai keadaan ini dalam transmisi otomatis, 3 set gear planetary dihubungkan secara seri dengan poros koaksial seperti yang ditunjukkan. Untuk memahami bagaimana pengaturan ini secara efektif mentransfer rotasi input ke bagian berbeda dari set gear planetary, tonton video kami tentang transmisi otomatis. Klik tombol dukungan dan jadilah anggota teknik rekayasa.
Terima kasih.